Materi selanjutnya yaitu alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keragaman yang kokoh. Poin selanjutnya yaitu menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yakni sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut dengan Philosophies Grundslag dari negara atau ideologi negara atau Staatsheid. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Pada mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang terkenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang akan didirikan yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 dalam rapat Badan Penyidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transendental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersifat dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Yang kelima